Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan kita selalu ada dalam istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafatul uzma dia mulia jawali sabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Selamat pagi semuanya. Untuk pelajaran SKI hari ini kita buka bab 2 ya. Jadi pencarian masyarakat Arab sebelum masuk Islam ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat hari ini ya. Kabarnya kita mulai. Kita lihat halaman 18 ya. Jadi masyarakat Arab ini sebelum datang Islam dalam mata pencahariannya yaitu yang pertama A. Berternak. Sebagaimana orang-orang Indonesia juga banyak diantaranya kalau orang-orang Indonesia. Kalau dulu orang Arab ini berternak yang pertama. Jadi berternak ini mata pencaharian orang-orang Arab Baduy, atau bisa disebut juga Arab perkampungan ya. Jadi orang Arab ini terbagi dua. Ada Arab perkampungan, ada Arab kota. Nah, yang berternak ini biasanya di perkampungan Arab Baduy. Nah, biasanya mereka ini, suku ini tinggalnya di padang pasir atau lembah-lembah. Hewannya itu biasanya biri-biri atau kambing atau unta ya. Namun sedikit juga yang punya unta. Terus lagi, kondisi wilayah Arab yang tandus ini tidak semua tempat mempunyai tempat padang rumput, padahal merupakan makanan utama makanan utama hewan ternak ini adalah rumput. Tapi ternyata ada juga yang rumput seperti di tanah Taif ya. Di tanah Taif itu kan subur. Apabila menemukan tempat tersebut, mereka tinggal mengawal hewan. Namun mereka tidak akan tinggal di sana selamanya. Apabila persediaan rumput habis, mereka pindah ke tempat yang lebih subur lagi. Nah, jadi orang Arab Baduy ini sukanya berkelana. Jadi kalau misalkan di sini musim hujan, dia pindah ke sini. Di sini sudah sedikit, di sana musim hujan, pindah lagi. Itu orang Arab ya. Jadi dalam berternak itu. Jadi untuk mempertahankan hidupnya berternak, nanti sudah punya banyak baru dijual atau dibagi hasil begitu ya. Yang kedua bertani. Wilayah Jazirah Arab ini gurun pasirnya sangat luas. Kadang kita berpikir di mana orang Arab bertaninya. Karena di Arab ini kebanyakan pasir, gurun pasir, sampai yang di sebelumnya itu ada 4 gurun pasir ya. Di mana? Nah, tanah tersebut umumnya terletak di lembah-lembah, terdapat mata air yang sering turun hujan. Tanah yang subur dimanfaatkan oleh penduduk sebagai area pertanian. Nah, seperti di mana? Di Taif. Nah, jadi di Taif ini subur, ada air, ada lembah, ada tanaman-tanaman. Jadi masyarakat Arab ini bertaninya di situ. Seperti apa? Sayur-sayuran, gandum, buah-buahan. Contohnya buah-buahannya seperti apa? Kurma, anggur, dan banyak lagi ya. Karena seperti tadi kurma ini tanaman yang primadona di wilayah Arab. Pokoknya kalau kita ke Arab itu belum lengkap kalau gak bawa kurma. Atau yang lebih islamisnya lagi, air zam-zam ya. Itu air yang subur di Mekah. Terus pohon ini memiliki banyak kegunaan. Misalnya buahnya itu dimanfaatkan konsumsi, dijual masyarakat Arab. Bijinya dipersediakan makanan unta. Sarinya juga dicampur dengan susu yang minum khas masyarakat Arab Baduy. Banyak lah. Jadi dalam bertani ini yang paling pokok itu orang-orang Arab itu yang biasanya itu lewat disebutnya kurma atau anggur atau kismis. Yang makanan pokoknya itu gandum. Beda dengan kita, kalau orang Indonesia kita makanan pokoknya itu disebutnya beras, tapi orang Arab itu gandum. Yang ketiga berdagang.
Penduduk Arab ini yang tinggal di kota memiliki mata pencarian berupa berdagang. Penduduk yang tinggal di desa, mereka pencariannya itu berdagang yang sangat maju. Penduduk di Mekah dan Madinah pada zaman dahulu berdagang hingga ke luar negeri. Nah, berdagangnya itu. Nah, seperti ke Yaman, mereka itu berdagangnya itu. Fungsi pusat perdagangan hanya sebagai tempat transaksi saja, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Jadi orang Arab ini dalam berdagangnya sangat pandai sehingga dalam satu kisah itu pernah mereka berdagang sampai ke lautan, ke daratan, berdagangnya. Sehingga sampai ke tanah Nusantara kita pun datangnya Islam itu orang-orang Arab yang berdagang, seperti itu. Nah, pada zaman dahulu belum ada alat-alat transportasi seperti sekarang. Untuk bepergian jauh, mereka memanfaatkan hewan-hewan seperti kuda dan unta. Bahkan dalam perjalanan berdagang, karena jauh, mereka itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Karena unta ini kuat 17 hari nggak minum. Sehingga karena di punggungnya itu ada persediaan makanan, minuman. Jadi jalan kemanapun, jauh apapun, unta ini kuat untuk berdagang. Sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat Arab untuk berdagang adalah unta ini ya. Nah, seperti mereka ini dagang itu mencapai tujuan, mereka harus melewati padang pasir luas beberapa hari. Sehingga harus benar-benar kuat ya. Untanya itu harus benar-benar kuat dan melewati pasir, dan tujuannya adalah misalkan ke Syam, ke Yaman, Persia, dan Habasyah, dan Mesir. Lumayan jauh itu. Nah, lalu bagaimana cara berdagang orang Arab ini? Yang pertama dengan cara bagi hasil. Orang Arab ini berdagang dilakukan dengan dua belah pihak. Seperti pihak pertama yaitu pemilik barang dagangan, yang pihak kedua menjualnya. Jadi bagi hasil. Misalkan modalnya 10 juta. 10 juta nanti didagangkan, untungnya misalkan 10 juta atau jarang lah, misalkan 5 juta. Nanti dibagi hasil untungnya itu 2.500.000 untuk penjual, 2.500.000 untuk yang punya modal. Seperti itu orang berdagang tuh. Nah, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah ketika bersama Khadijah yang menjadi istrinya sekarang. Dulu pun Rasul begitu, mengikuti Siti Khadijah ketika berdagang. Jadi nanti dibagi dua hasilnya. Yang kedua, berdagang bersama rombongan kafilah. Jadi orang Arab ini rombongannya itu berjumlah besar. Jadi mereka berkumpul dalam satu bentuk kafilah, dipimpin oleh satu orang. Nah, mereka menggunakan alat pengangkut barang pedagang di pundak-pundak untanya itu. Nah, malam hari berdagang, berjalan, malam harinya beristirahat, siangnya berdagang. Suku Quraisy menjadi penduduk Mekah, memegang peran dalam berdagang di Jazirah Arab. Mereka memiliki kebiasaan disebutnya mengadakan perjalanan dengan wilayah berbeda. Jadi mereka biasanya menuju wilayah perjalanannya itu dari musim dingin yaitu menuju Yaman. Sebaliknya berjalan dengan musim panas itu ke Syam. Jadi dua musim. Biasanya orang Arab itu dua musim, musim panas dan musim hujan. Musim dinginnya musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panasnya ke Syam. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Quraisy, dilihat tuh halaman 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i wasyaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yaitu Ka'bah yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari kekuatan. Nah, jadi pada berdagang ini mereka itu transaksi riba menjadi kebiasaan umum jadi Jazirah Arab. Jadi dulu sebelum datangnya Islam itu begitu aja. Jadi ada lebihnya, nilai plusnya itu disebut riba. Itu udah biasa, termasuk Mekah. Perniagaan itu termasuk pusatnya. Ya, hal ini terjadi pembelajaran sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, untuk berdagang masyarakat memilih untuk unta sebagai transportasi. Jadi kalau onta itu dipakai buat berdagang. Beda dengan disebutnya kuda. Kalau kuda biasanya untuk berperang. Nah, untuk berperjalanan perang. Jaranglah yang punya unta. Mereka menggunakan unta untuk berdagang.
Kenapa memilih unta? Nah, karena unta ini memiliki kekuatan yang tangguh. Selain mampu menempuh jarak jauh, unta juga menahan haus serta kuat lapar membawa barang dagangan dari tempat asal menuju wilayah perniagaan yang jauh sampai kembali ke tempat asal. Nah, gitu. Jadi unta ini tadi seperti diceritakan tadi kuat 17 hari di perjalanan minum. Nah, kita kan minum sehari aja nggak minum nggak kuat ya. Tapi kalau unta itu luar biasa. 17 hari itu 2 minggu lebih. Hampir 3 minggu lah. 17 hari. Nah, kegiatan berdagang ini jadi mendukung industri, namun kegiatan ekonomi ini masih lemah di negeri Arab. Dan paling sedikit peranannya bangsa Arab enggan melakukan aktivitas tersebut. Mayoritas kegiatan industri sebagai profesi sederhana yang dilakukan oleh penduduk Jazirah Arab orang Yahudi, budak dan orang Yahudi. Profesi dalam bidang industri yang menonjol Jazirah Arab seperti tukang besi, kayu, penenunan, dan pembuatan senjata itu yang paling menonjol ya di Arab itu. Ini hanya kegiatan-kegiatan masyarakat Arab sebelum datang Islam ya. Jadi begitu. Nah, terus itulah mungkin ya. Sekian keistimewaan unta disebutkan dalam Quran ada juga tuh. Jadi unta ini disebutkan juga dalam Quran, di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yang duruna ila bil kaifa khuliqat. Jadi maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Subhanallah, sampai diabadikan dalam Quran. Saking mulianya apa disebutnya unta ini. Nah, mungkin sekian ya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu dengan baik dan menerima ilmu dari dengan hati yang nurani yang paling dalam ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.